Sobat Warin, video ini adalah tanggapan dan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan oleh salah seorang komentator dalam video yang terdahulu, yaitu terkait dengan Injil. Seperti apa pertanyaannya? Kita simak dulu ya. Begini pertanyaannya. Akun atas nama Marcella Amara. Wah, bagus ya namanya. Demikian pertanyaannya. Coba ayat ini kita cermati, Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Pertanyaannya, Injil apa yang diberitakan oleh Yesus ketika itu? Injil Matius, Yohanes, Lukas, Barnabas, Yakobus. Injil yang mana? Begitulah pertanyaannya. Sobat-sobat Warin, sebenarnya pertanyaan itu muncul akibat dari kegagalpahaman tentang makna Injil. Nah, sebelum lanjut, saya berikan sebuah ilustrasi atau analogi ya. Sering juga ada beberapa orang bertanya, coba buktikan di Alkitab bahwa Yesus Kristus adalah Kristen. Nah sama, pertanyaan seperti ini juga pertanyaan yang muncul dari pemikiran orang yang tidak paham apa arti kata Kristen. Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Jadi kalau orang bertanya, mana buktinya di Alkitab bahwa Yesus Kristus adalah Kristen? Itu sama halnya orang ini bertanya, mana buktinya bahwa Yesus Kristus adalah pengikut Kristus? Loh ini kan pertanyaan yang lucu. Masa Yesus Kristus pengikut Kristus? Ya jelas nggak ada ayatnya. Ya, saya berikan analogi. Muhammadiyah itu artinya pengikut Muhammad. Jadi nggak bisa kita bertanya, coba buktikan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Muhammadiyah. Ya nggak bisa. Lah wong Muhammadiyah artinya pengikut Muhammad. Masa Muhammad pengikut Muhammad? Ini kan nggak logis pemikirannya. Begitupun dengan Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Jadi sangat keliru kalau orang bertanya, ayo buktikan bahwa Yesus Kristus adalah Kristen. Ya nggak bisa. Kristen itu pengikutnya Yesus Kristus. Jadi ya tidak ada ayat mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah pengikut Yesus Kristus. Ya, ini pertanyaan yang tidak cerdas sama sekali. Nah, begitupun dengan pertanyaan tentang Injil tadi. Menunjukkan ayatnya di Matius 4 ayat 23. Tapi yang ditanyakan, Yesus memberitakan Injil apa? Apakah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yakobus, atau Injil yang mana? Ini pertanyaan yang muncul dari orang yang tidak memahami makna dari kata Injil. Makna atau arti dari Injil adalah Injil sama dengan kabar baik. Bahasa Inggrisnya good news atau gospel. Dalam teks aslinya atau teks Yunaninya Evangelion. Evangelion atau Injil dalam bahasa Indonesia, ini maknanya adalah kabar baik atau kabar gembira. Ini yang harus dipahami dulu. Jadi ketika kita membaca kata Injil, dalam benak kita harus sadar bahwa Injil artinya adalah kabar baik. Bahasa Inggrisnya good news. Ya, jadi ini harus dipahami betul-betul. Injil adalah kabar baik. Ini sekali lagi, jangan pernah lupa bahwa makna atau arti dari Injil adalah kabar baik. Nah, kemudian yang kedua harus dipahami adalah Injil atau kabar baik ini berbeda dengan kitab Injil.
kitab Injil ini kitab Babel ya. Alkitab ini kitab Babel. Di dalam kitab Babel atau di dalam Alkitab ini ada kitab Injil lagi. Jadi ada kitab Taurat, ada kitab Zabur atau Mazmur dan sebagainya, kitab para nabi ya. Ada juga kitab Injil. Nah, kitab Injil sendiri yang ada di Babel ini ada yang ditulis oleh Matius. Ada juga ditulis oleh Markus. Ada yang ditulis oleh Lukas. Ada juga yang ditulis oleh John atau Yohanes. Ini kitab Injil. Nah, kitab Injil berisi apa? Nah, karena Injil artinya adalah kabar baik, maka kitab atau buku kabar baik ini berisi tentang kabar baik juga. Paham? Jadi ketika kita berbicara tentang kitab Injil, itu berbeda maknanya dengan Injil. Kitab Injil itu ada di dalam Babel. Injil sendiri artinya kabar baik atau kabar gembira. Nah, jadi dua hal ini harus dipahami betul. Jangan nanti tumpang tindih. Yang dimaksud adalah kitab Injil tapi ngomongnya hanya Injil. Bagaimana dengan Injil Matius? Nah, Injil Matius itu sebenarnya maksudnya adalah kitab Injil Matius. Yang artinya adalah buku yang berisi kabar baik yang ditulis oleh orang yang namanya Matius. Tapi di sini kan ditulisnya hanya Injil Matius gitu aja. Ya. Kalau ditulis semua kepanjangan. Kitab buku berisi kabar baik yang ditulis oleh Matius. Ini kan kepanjangan. Ya. Tapi artinya Injil Matius itu begitu. Adalah kitab atau buku yang ditulis, yang berisi kabar gembira yang ditulis oleh Matius. Harus dipahami begitu. Sedangkan Injil sendiri maknanya adalah apa? Kabar baik atau evangelion atau good news atau gospel. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, sobat-sobat Warin, kalau hal ini sudah dipahami betul, dua makna ini antara Injil dengan kitab Injil sudah betul-betul dipahami, tidak gagal paham lagi. Sekarang mari kita membahas pertanyaan yang ditanyakan oleh akun atas nama Marcella Amara tadi. Yang ditanyakan adalah ayat mana? Matius 4 ayat 23. Nah, mari kita lihat dalam teks Alkitabnya. Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, jadi Injil apa yang diberitakan oleh Yesus? Injil Kerajaan Allah. Nah, karena kita sudah memahami bahwa makna Injil atau evangelion adalah kabar baik, maka dalam membaca ayat ini dalam benak kita harus sadar. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan kabar baik kerajaan Allah. Nah, jadi Injil atau kabar baik apa yang diberitakan Yesus? Yang diberitakan Yesus adalah kabar baik kerajaan Allah. Kemudian sekarang sebagai pembanding, mari kita simak dalam versi yang berbahasa Inggris. Demikianlah. And Jesus went about in all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the good news of the kingdom. Jadi apa yang Yesus kabarkan? Good news of the kingdom. Ya, kabar baik kerajaan Allah. Kita lihat juga versi bahasa Inggris yang lain lagi. Alkitab versi King James Version, KJV ya. Dikatakan, And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom. Ya. Yesus preaching the gospel of the kingdom.
Yesus mengkhotbahkan tentang Injil Kerajaan Allah. Kabar baik Kerajaan Allah. Nah, jadi sobat-sobat Warin, kita sudah bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh akun atas nama Marcella tadi. Bahwa Injil apa yang diberitakan oleh Yesus? Jawabannya adalah kabar baik kerajaan Allah. Ya. Jadi Yesus tidak memberitakan kitab Injil Matius atau kitab Injil Markus atau kitab Injil Lukas, Yohanes, Yakobus dan lain-lainnya. Tidak. Yesus tidak memberitakan kitab atau buku Injil, bukan. Yang Yesus beritakan adalah kabar baik kerajaan Allah. Sudah jelas sebenarnya ya di Injil Matius 4 ayat 23 itu sudah begitu jelas sebenarnya. Tapi akun Marcella Amara itu nampaknya ketika membaca Alkitab kurang teliti. Sebenarnya jawabannya sudah ada di situ. Di situ dikatakan bahwa Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ya, saya baca lagi ya. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan. Nah, memberitakan apa? Ini sudah jelas sekali. Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi lucu kalau dia masih bertanya, Injil apa yang Yesus beritakan? Sudah jelas di situ dikatakan, Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kok masih nanya Injil apa yang diberitakan? Apakah Injil Matius, Injil Markus? Nah, ini kan pertanyaan yang timbul akibat dari dia tidak memahami makna atau arti dari kata Injil ini tadi. Jadi kalau sudah paham, tentu tidak akan bertanya seperti itu lagi. Sebab kitab atau buku Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini beda dengan Injil atau kabar baik. Di dalam buku Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes berisi kabar baik tentang kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus. Tapi kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukan kabar baik itu. Kitab Injil Matius itu ditulis puluhan tahun setelah Yesus terangkat ke surga. Begitupun dengan Markus, Lukas, Yohanes. Jadi tidak mungkin Yesus memberitakan buku Injil Matius. Kan tidak mungkin. Maksud Yesus memberitakan buku yang ditulisnya di masa depan. Kan nggak mungkin. Ya, jadi logika-logika seperti itu menjadi sebuah logical fallacy atau sesat pikir. Akibat orang tidak memahami makna dan arti dari kata Injil yang adalah kabar baik. Nah, jadi Injil yang diberitakan oleh Yesus, yang juga nanti kemudian disampaikan oleh murid-murid Yesus, atau zaman now diberitakan oleh seorang Frans Donald ya dengan channel YouTube Wartawan Injil, adalah kabar baik tentang kerajaan Allah. Jadi yang saya beritakan ini bukan Injil, kitab Injil Matius, kitab Injil Lukas, Markus, Yohanes, bukan. Tapi yang saya beritakan adalah kabar baik tentang kerajaan Allah. Nah, zaman now kabar baik tentang kerajaan Allah ini adanya di mana? Ada terekam dan tertulis di dalam kitab-kitab Injil. Kitab Injil adanya di mana? Di dalam kitab Bible. Yang sudah diterjemahkan dalam seluruh bahasa di muka bumi ini. Baik sobat-sobat Warin, saya kira penjelasan ini cukup jelas ya. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditonton sekali lagi video ini, dipahami lagi supaya tidak gagal paham. Baik, sekian, sampai jumpa di video-video yang lain. Shalom.